lagi dalam Daily Wisdom hari ini. Kiranya saudara-saudara dalam keadaan baik dan senantiasa merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara sekalian, kalau kemarin di dalam ibadah minggu kita merenungkan sebuah perikop tentang perjumpaan yang terjadi antara Yesus dengan seorang perempuan di tepi sumur. Hari ini saya akan mengajak saudara-saudara untuk merenungkan satu bagian yang lain, yaitu bagian dari Perjanjian Lama, juga seputar sumur. Saya akan bacakan dari Kejadian pasal 26 ayat 18 sampai dengan 19. Ini adalah kisah di mana Ishak membawa keluarganya untuk pergi ke daerah Filistin karena di Israel dilanda kelaparan. Salah satu peristiwa yang terjadi di sana dicatat di sini. Kita perhatikan Kejadian 26 ayat 18 dan 19 demikian. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama-nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan perikop Kejadian 26 ini secara keseluruhan, ada sebuah peristiwa yang tidak mudah yang dialami oleh Ishak dan keluarganya terkait bencana kelaparan yang terjadi di Israel, dan juga terkait penolakan yang mereka terima ketika mereka bertumbuh dan menjadi berhasil di tanah orang Filistin. Orang-orang Filistin tidak menyukai mereka oleh karena Tuhan memberkati mereka. Mereka menjadi kaya, mereka menjadi berhasil dalam segala sesuatu yang diperbuatnya. Dan karena ketidaksukaan orang-orang Filistin terhadap mereka, maka mereka diusir. Lalu mereka berpindah ke lembah Gerar. Disitulah bacaan yang tadi kita perhatikan sama-sama. Ishak menggali kembali sumur-sumur yang dulu digali pada zaman Abraham, yang bahkan sudah ditutup, sengaja ditutup oleh orang-orang Filistin. Saudara-saudara, Ishak tidak berhenti oleh karena penolakan. Dia tidak menyerah oleh karena kelaparan. Ketika ia melihat sumur-sumur pada zaman ayahnya, tapi sekarang ini sudah tertutup, ia juga tidak berhenti oleh karena sumur-sumur yang tertutup itu. Ia menggalinya kembali. Dan lihat apa yang dijumpainya. Mata air yang berbual-bual airnya. Artinya airnya begitu melimpah. Dan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga dalam posisi Ishak dan keluarganya pada waktu itu. Oleh karena mereka mendapatkan sumber mata air yang sangat baik, yang bisa menghidupi sekelilingnya, di mana mereka bisa kembali mengupayakan tanah itu. Saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari dari perikop atau bagian ini? Seringkali di dalam kehidupan kita mengizinkan peristiwa-peristiwa yang tidak mudah itu menghentikan langkah kita. Seperti bencana kelaparan, mungkin kita menghadapi bencana yang lain, pandemi, persoalan-persoalan ekonomi, kerjaan, keluarga. Apakah kita membiarkan itu menghentikan langkah kita lalu kita menyerah? Ishak dan keluarganya menghadapi bencana kelaparan, tapi mereka mencari jalan keluar. Mereka berpindah, mereka beranjak dari zona nyamannya. Mereka mau berpindah ke tanah orang Filistin, menjadi orang asing di sana. Kerendahan hati, tekad dan niat untuk berubah, meninggalkan zona nyaman. Seringkali bukankah itu juga menjadi sebuah kunci dari keluarnya kita dari masalah-masalah? Bukankah itu juga menjadi sebuah pintu yang Tuhan tunjukkan untuk kita lalui saat kita berhadapan dengan pintu-pintu lain yang terkunci? Seperti Ishak yang kemudian berhasil di tanah Filistin, tetapi kemudian banyak orang tidak menyukainya, bahkan kemudian menyingkirkannya. Kadang-kadang pada saat kita berhasil dalam hal-hal tertentu,
Mungkin juga ada orang yang tidak suka terhadap kita. Tetapi apakah Ishak membiarkan itu membuatnya berhenti? Tidak. Demikian juga mestinya kita bisa belajar ketika ada perlakuan-perlakuan yang tidak baik yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Kita mau melanjutkan langkah kita bersama dengan Tuhan ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan. Dalam semua yang dilakukan oleh Ishak dalam perikop yang kita simak sama-sama pada saat ini, Tuhan menyertai dan menjadikannya berhasil. Karena Ishak terus masuk di dalam rencana Tuhan. Sekalipun ada penderitaan, himpitan, penolakan, dia terus masuk dalam rencana Tuhan. Kemana kita mengarah selama ini? Apakah kita tertuju hanya pada peristiwa-peristiwa yang mudah atau sulit dalam kehidupan ini, dan kita membiarkan itu semua menentukan langkah kita? Ataukah seperti Ishak, kita masuk lebih dalam rencana Tuhan, dan tidak membiarkan himpitan-himpitan itu membuat kita berhenti? Apa yang akan kita jumpai? Kiranya dengan perkenan Tuhan, Tuhan pun akan menunjukkan kepada kita mata air yang berbual-bual airnya. Sebuah kehidupan yang meluap dengan sukacita, yang meluap dengan pengharapan yang menghidupkan. Diawali dengan menggali kembali sumur-sumur yang tertutup. Pintu-pintu yang rasanya sudah terkunci oleh karena mungkin kita menyerah sebelumnya. Oleh karena mungkin orang berlaku tidak baik kepada kita. Atau oleh karena mungkin kita lelah sebelumnya. Tetapi Ishak mengawali dengan menggali sumur-sumur yang tertutup. Mari menggali kembali bersama dengan Tuhan untuk setiap pengalaman-pengalaman yang Tuhan pernah izinkan terjadi dalam hidup kita. Biarlah itu menjadi bekal yang baik untuk kita melangkah dengan lebih bijaksana. Mari menggali lagi bersama dengan Tuhan dalam setiap talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, supaya kita bisa semakin maksimal dan optimal untuk melakukan apa yang masih kita bisa kerjakan. Mari menggali lagi bersama dengan Tuhan untuk menemukan mata air yang berbual-bual airnya dari iman yang kita terus sandarkan kepada Tuhan. Yesus kau kebenaranku, darahmu jadi jubahku, di tengah ributnya dunia dalammu aku bersuka. Tercurah di dunia, di